Selamat datang di Ibu Channel, channel guru berbagi. SMK bisa, SMK hebat. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Teknik Gambar Manufaktur untuk kelas 11. Dari rangkaian materi pada kompetensi dasar yang pertama untuk mata pelajaran Teknik Gambar Manufaktur kelas 11 yaitu adalah menerapkan aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Kali ini kita akan membahas materi nilai kekasaran permukaan dan tanda pengerjaan. Materi ini adalah materi terakhir setelah kita membahas toleransi soean dan toleransi geometris. Seperti yang sudah kita pahami bersama, suatu gambar kerja manufaktur harus mampu memberikan informasi yang lengkap untuk dikerjakan oleh bagian produksi. Di samping ukuran dasar, juga harus diberi toleransi ukuran dan toleransi geometri. Pada saat gambar kerja dikerjakan oleh bagian produksi juga harus diberi notifikasi untuk tingkat kekasaran permukaan pada benda kerja yang diminta dan dengan mesin apa benda kerja itu nanti harus dibuat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan-penjelasan berikut ini. Dasar teori, kondisi permukaan. Permukaan suatu benda kerja harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya. Misalnya fungsi harus rapat terhadap kebocoran. Berdasarkan uraian tersebut, dalam gambar kerja kondisi permukaan yang diinginkan harus diinformasikan dengan lambang-lambang standar kekasaran permukaan. Harga kekasaran. Harga kekasaran permukaan yang lazim digunakan pada gambar kerja merupakan harga kekasaran rata-rata atau RA, roughness arithmetic, atau mungkin bisa disebut juga RA adalah roughness average. RA tersebut didapat dari gambar di samping ini yang merupakan suatu permukaan hasil dari pengerjaan. Kita lihat gambar, misalnya terdapat suatu permukaan yang mempunyai panjang L sebagai sampelnya atau contoh. Nah, sepanjang contoh ini terdapat beberapa permukaan-permukaan yang tidak sama. Nah, nanti di masing-masing permukaan ini diberi kode, yaitu misalkan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Kemudian dari seluruh kode-kode ini dijumlahkan kemudian dibagi dengan panjangnya sampel sehingga menghasilkan nilai RA. Rmax sendiri sama dengan adalah misalkan di sini 4, ya 4 dikalikan dengan RA-nya. Simbol tingkat kekasaran permukaan. Supaya gambar lebih sederhana, harga RA ini dicantumkan pada gambar kerja dengan menggunakan lambang N atau normal. Dibagi menjadi 12 kelas, yakni dari N1 sampai dengan N12 yang merupakan tingkat kekasaran permukaan. Semakin besar angka-angkanya, semakin kasar permukaan yang diberi simbol tersebut. Persamaan harga RA dengan lambang N, satuan RA dalam mikrometer, yaitu milimeter, kemudian 1 mikronmeter sama dengan 0,001 milimeter. Dalam bab ini, ketentuan-ketentuan dan cara-cara penunjukan dari konfigurasi permukaan dijelaskan menurut ISO R468 atau tentang kekasaran permukaan dan ISO 1302 membahas tentang cara menyatakan konfigurasi permukaan dalam gambar. Nah, sekarang kita lihat harga kekasaran RA dan angka kelas kekasaran. Kita lihat misalkan angka kelas kekasarannya adalah N7. Nah, di sini daerah N7 itu mempunyai harga kekasaran RA yaitu sebesar 1,6 mikrometer, termasuk dalam kelompok kekasaran sedang. Kemudian panjang sampel seperti tadi yang untuk pemeriksaan adalah 0,8 mm. Kemudian kalau kita misalkan melihat yang lain, semakin ke bawah berarti semakin kecil angkanya, berarti adalah semakin halus. Kemudian panjang sampel otomatis juga semakin lebih pendek. Kemudian untuk nilai kasarannya juga lebih sedikit. Kita lihat untuk tabel-tabelnya seperti ini harganya. Kemudian tabel di samping ini menunjukkan kemampuan proses untuk mencapai harga kekasaran rata-rata atau RA. Dengan dasar tabel dapat ditentukan harga kekasaran umum untuk suatu gambar kerja. Misalnya benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin bubut dapat dipilih harga kekasaran umumnya antara N7 sampai dengan N9. Kita lihat di sini bubut adalah turning, di sini angka 1,6 adalah N7, kemudian angka 6,3 adalah N9. Kita lihat di sini namanya. Oke. Simbol dasar penunjukan tingkat kekasaran. Kita lihat di sini ada simbol seperti ini, simbol dasar atau lambang dasar. Lambang dasar biasanya digambar dengan garis tipis bersudut 60 derajat. Tingginya kurang lebih 4 mm untuk garis sisi kiri dan garis sisi kanannya adalah 2 kali garis sisi kiri.
Ketebalan garis disesuaikan dengan besarnya gambar. Biasanya diambil tebal garis 0,35 mm. Kemudian yang kedua adalah gambar tanda pengerjaan dengan penyayatan seperti ini. Lambang apabila terdapat pengerjaan pada permukaan menggunakan mesin. Simbol dasarnya ditambah garis. Nah, ini tambah garis sehingga membentuk segitiga sama sisi. Yang ketiga adalah lambang tanda pengerjaan tanpa penyayatan. Lambang dasarnya diberi lingkaran. Nah, seperti ini. Apabila permukaan yang dibentuk tanpa penyayatan atau membuang bahan, misalnya dicor atau hasil pembentukan dari pabrik baja yang tidak dikerjakan lagi. Tanda pengerjaan dan harga kekasaran. Nah, kalau kita lihat gambar di samping di sini, berarti itu adalah kondisi permukaan yang dihasilkan dari suatu cara produksi harus mempunyai kekasaran maksimum N8. Kemudian kita lihat gambar di samping ini, yaitu kondisi permukaan yang dikerjakan dengan mesin harus mempunyai kekasaran maksimum N9. Kemudian gambar yang di samping seperti ini, kondisi permukaan harus mempunyai kekasaran maksimum N8 dengan proses yang tidak menghasilkan tatal. Misalnya di roll atau permukaan tersebut tidak dikerjakan lagi, misalkan hasil dari pabrik baja. Kemudian berikutnya di sini kondisi permukaan harus mempunyai kekasaran minimum N6 dan maksimum N8. Bang dengan perintah khusus. Proses pengerjaan ditempatkan seperti contoh. Di sini misalkan ada proses pengerjaan yaitu digerinda diletakkan di atas lambang. Kemudian kelebihan ukuran untuk proses berikutnya ditempatkan seperti contoh. Nah, di depan lambang terdapat angka misalkan 0,5 adalah kelebihan ukuran untuk proses berikutnya. Kemudian arah alur bekas pengerjaan yang diinginkan. Misalkan di sini ada lambang sama dengan di dekatnya lambang. Artinya adalah arah bekas pengerjaan sejajar dengan bidang proyeksi dari potongan tempat tanda dipakai. Kemudian berikutnya adalah lambang arah bekas pengerjaan tegak lurus pada bidang proyeksi dari penampang tempat tanda dipakai. Kemudian berikutnya misalkan ada tanda silang seperti ini, artinya arah bekas pengerjaan bersilangan pada dua arah terhadap bidang proyeksi tempat tanda itu akan dipakai. Kemudian ada lambang huruf M, artinya bekas pengerjaan tidak teratur atau banyak arahnya, misalkan multi direction. Kemudian berikutnya ada lambang seperti huruf C, artinya arah bekas pengerjaan hampir berupa lingkaran-lingkaran, terdapat pusat permukaan tempat tanda dipakai. Contohnya misalkan alur bekas pengerjaan pada bubut muka. Yang terakhir lambang dengan huruf R, artinya arah bekas pengerjaan mendekati radial terhadap pusat permukaan tempat tanda dipakai. Tingkat kekasaran dan tanda pengerjaan. Nah, di samping ada gambar seperti ini untuk lambangnya, kemudian dengan huruf-huruf. Artinya adalah huruf A, harga kekasaran atau RA. Sebaiknya dengan lambang tingkat kekasaran, yaitu ditulis dengan huruf N1 sampai dengan N12, letaknya di sini. Kemudian untuk yang B di sini adalah cara pengerjaan atau produksi permesinan atau pelapisan permukaan. Kemudian yang huruf C ada di sini, yaitu kelebihan ukuran untuk proses berikutnya. Kemudian yang D ada di sini, yaitu untuk arah alur bekas pengerjaan. Kemudian ada huruf E di sini, yaitu panjang contoh atau sampel. Kemudian ada dalam kurung F, artinya adalah harga kekasaran lain bila diperlukan. Penyajian pada gambar. Lambang harus diletakkan pada tempat yang jelas terlihat. Apabila diputar, harus searah dengan putaran jarum jam. Dibaca seperti membaca angka ukur. Berlaku prinsip simetri. Cukup satu lambang pada bidang yang sama untuk gambar dengan dua pandangan. Kita lihat di sini. Nah, huruf dan angka ada berada di atas. Di sini kalau diletakkan di sini berarti juga sama mengarahnya seperti tanda ukur. Kalau di bawah berarti ininya juga harus dibalik seperti ini. Penyajian pada gambar berikutnya. Penyederhanaan dilakukan untuk kondisi permukaan dengan harga kekasaran yang sama. Diletakkan pada tempat yang mudah terlihat, biasanya di kiri atas gambar setelah nomor bagian. Kondisi permukaan dengan harga kekasaran yang berbeda disajikan seperti gambar 2.14 ini. Kemudian kondisi permukaan umum yaitu beberapa kondisi permukaan dengan harga kekasaran yang sama. Biasanya pengerjaannya secara umum misalnya di bubut. Ditempatkan setelah nomor bagian dan kondisi permukaan khusus ditempatkan dalam tanda kurung. Juga harus ditempatkan langsung pada permukaan yang dimaksud.
Gambar di sampingnya merupakan penyederhanaan kondisi permukaan khusus dicantumkan langsung pada permukaan yang dimaksud. Sedangkan lambang dasar diletakkan dalam tanda kurung setelah kondisi permukaan umum. Kedua gambar itu mempunyai maksud yang sama. Nah, kita lihat untuk benda kerja nomor 2 mempunyai tingkat kekasaran umum yaitu N9, yaitu semua bagian yang tidak diberi lambang tingkat kekasaran berarti itu kekasarannya adalah N9. Kemudian ada beberapa tempat atau bagian yang mempunyai tingkat kekasaran selain N9 diletakkan di dalam tanda kurung setelah nomor. Kemudian pada beberapa tempat yang dimaksud juga diberi nilainya. Atau misalnya juga boleh ditulis seperti ini. Benda kerja nomor 2 mempunyai tingkat kekasaran umum yaitu N9, kemudian dalam tanda kurungnya ada lambang dasar. Nah, pada gambarnya untuk bagian-bagian yang mempunyai tingkat kekasaran lain diberikan di bagian tersebut, yaitu misalkan ada N7 dan N6. Penyajian pada gambar berikutnya. Gambar di samping menunjukkan kedua lambang harus dicantumkan untuk permukaan yang dikerjakan khusus dengan harga kekasaran yang berbeda dengan proses sebelumnya. Untuk proses khusus, yaitu proses akhir atau finishing misalnya, dicantumkan pada garis rantai tebal titik tunggal. Gambar 2.16. Kita lihat di sini, misalkan di sini adalah finishing dengan tingkat kasaran yang diharapkan N6 dengan cara dilapisi atau di virgom. Kemudian tingkat kekasaran sebenarnya adalah N8 untuk pengerjaan permesinannya. Kemudian harga kekasaran dapat diwakili dengan huruf jika rumit apabila dicantumkan menurut aturan yang biasa seperti gambar 2.17. Nah, misalkan terdapat lambang-lambang pada gambar yang sangat banyak, kalau kita menulis seperti ini nanti akan terlalu rumit atau gambarnya menjadi tidak jelas, maka dapat diwakili dengan misalkan diberi huruf X. Nah, nanti di notif atau di catatan diberi tulisan yaitu misalkan tanda pengerjaan dengan huruf X adalah sama dengan tingkat kekasarannya N9 dengan kondisi setelah dilas, misalkan seperti itu. Pembacaan simbol pada gambar. Nah, kita lihat lambang di samping seperti ini, berarti pembacanya adalah permukaan bidang dikerjakan menggunakan mesin freeze dengan tingkat kekasaran yang diminta adalah sebesar N7 atau nilai kekasarannya adalah 1,6 mikron meter dengan panjang sampel nilai kekasaran yang diukur sepanjang 0,8 mm dengan arah pengerjaan tegak lurus terhadap bidang proyeksi dan diberi kelebihan dalam pengerjaannya sebesar 0,3 mm untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, kita lihat contoh penerapan simbol pada gambar kerja. Di sini misalkan ada benda kerja dengan nomor 9 yaitu shaft. Kemudian shaft itu mempunyai tingkat kekasaran umum sebesar N8, tetapi ada beberapa bagian yang diminta tingkat kekasarannya adalah N6 seperti ini gambarnya. Untuk gambar yang lain silahkan kalian perhatikan sendiri. Oke. Ada general note atau catatan umum di mana di sini juga dijelaskan untuk surface roughness atau kekasaran permukaannya, misalkan N6 dengan nilai RA seperti ini 1,6, kemudian N8 seperti ini dan seterusnya. Cara pengukuran permukaan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memeriksa tingkat kekasaran permukaan. Cara yang paling sederhana adalah dengan meraba atau menggaruk permukaan yang diperiksa. Cara ini sudah tentu ada beberapa kelemahannya, karena sifatnya hanya membandingkan saja sebagai dasar pengambilan keputusan baik tidaknya suatu permukaan berdasarkan perasaan si pengukur belaka yang antara pengukur yang satu dengan yang lainnya tentu terdapat perbedaan. Bila dilihat dari proses pengukurannya, maka cara pengukuran permukaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pengukuran permukaan secara tidak langsung atau membandingkan dan pengukuran permukaan secara langsung. Pertama, pengukuran kekasaran permukaan secara tidak langsung. Dalam pemeriksaan permukaan secara tidak langsung atau membandingkan, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain yaitu dengan meraba atau touch inspection, dengan melihat atau mengamati atau visual inspection, kemudian dengan menggaruk atau shred inspection, kemudian dengan mikroskop atau microscopic inspection, dan dengan fotografi permukaan atau surface photograph. Yang kedua adalah pemeriksaan kekasaran permukaan secara langsung. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemeriksaan permukaan secara langsung adalah dengan menggunakan peralatan yang dilengkapi dengan peraba yang disebut stylus. Di antaranya yaitu profilometer mirip dengan peralatan gramofon, di mana perubahan gerakan stylus sepanjang
muka ukur dapat dibaca pada bagian amplimeter. Kemudian ada alat ukur permukaan Tomlinson surface meter atau memiliki prinsip kerja mekanis. Kemudian ada alat ukur permukaan Taylor-Hobson Taylor alat ukur elektronik dan bekerja atas dasar prinsip modulasi. Untuk cara pengukuran kekasaran permukaan secara tidak langsung, misalnya dengan meraba atau touch inspection atau mengamati atau visual inspection, atau mungkin pemeriksaan kekasaran permukaan secara langsung misalnya dengan alat profilometer atau alat ukur permukaan Tomlinson, dapat kalian pelajari lebih detail pada buku metrologi industri, atau mungkin kalian bisa melihat di channel YouTube yang lain. Nah, berikutnya ada salah satu contoh alat ukur kekasaran permukaan, yaitu surface roughness tester, yaitu alat yang dipakai untuk mengukur tingkat kekasaran permukaan suatu material. Setiap permukaan komponen dari suatu benda mempunyai beberapa bentuk dan variasi yang berbeda, baik dari strukturnya maupun dari hasil proses produksinya. Prinsip kerja atau langkah kerja menggunakan surface roughness tester adalah benda kerja diletakkan pada meja datar. Kemudian ujung dari dial indikator diset pada posisi stabil untuk melakukan pembacaan skala tekanan terhadap permukaan benda uji. Kemudian kita tentukan seberapa panjang dari bagian benda ukur yang akan diuji kekasaran permukaannya. Nantinya panjang inilah yang akan dilewati oleh dial indikator. Apabila dial indikator telah melakukan pengukuran sepanjang jarak yang kita tentukan, nilai kekasaran permukaan akan tercatat dan dapat dilihat dalam bentuk printout. Sebelum dilakukan pengukuran, benda uji dan alat ukur telah diatur sehingga sedapat mungkin tidak terdapat kesalahan dalam pengukuran. Nah, sekian dulu ya penjelasan materi tentang nilai kekasaran permukaan dan tanda pengerjaan. Bila mana ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup kelas ataupun lewat LMS. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat.